Shalom. Kita ketemu lagi di Renungan Anak 1 menit. Adik-adik masih ingat dengan Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus adalah rasul yang memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang non-Yahudi. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus tidak sendirian. Dia suka dibantu oleh beberapa orang teman-temannya. Salah satu yaitu namanya Filemon. Filemon ini adalah orang yang kaya yang tinggal di Kolose. Filemon ini mempunyai banyak orang-orang yang bekerja di rumahnya. Salah satu yang bernama Onesimus. Nah, apa yang terjadi kepada Onesimus? Ternyata Onesimus itu melarikan diri dari Filemon. Karena apa? Karena Onesimus mencuri dan dia takut, dia lari pergi meninggalkan rumah Filemon. Nah, dalam pelariannya Onesimus bertemu dengan Paulus. Rupanya Onesimus akhirnya tertangkap dan dipenjarakan. Dan di dalam penjara dia bertemu dengan Rasul Paulus. Di dalam penjara pun Rasul Paulus itu tetap memberitakan Injil keselamatan. Tidak terluput juga kepada Onesimus. Sehingga akhirnya Onesimus percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan Onesimus menceritakan kenapa dia sampai di penjara. Ternyata yang sudah kita tahu tadi bahwa tuannya Onesimus yaitu Filemon adalah teman sepelayanan dari Rasul Paulus. Sehingga akhirnya Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon supaya Filemon mau menerima kembali Onesimus yang telah melarikan diri dan yang telah berbuat tidak baik kepada dia. Nah, kita akan membaca apa isi surat dari Rasul Paulus kepada Filemon, yaitu di Filemon, surat Paulus kepada Filemon pasal yang pertama ayat yang 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tangguhkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Jadi Rasul Paulus menginginkan supaya Filemon mau menerima kembali Onesimus untuk tinggal di rumahnya, tapi bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai seorang teman. Nah, adik-adik, bila kita dijahati oleh teman kita, kita juga bila dia meminta ampun, meminta maaf, kita juga harus memaafkan dia. Memang sulit, tapi di dalam Tuhan kita pasti bisa melakukannya, seperti yang dilakukan oleh Filemon. Ya, Filemon sudah menerima Tuhan Yesus, sudah membuat ibadah di rumahnya, sudah juga menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Makanya dia juga pasti bisa memaafkan Onesimus, di mana Onesimus juga sudah mengakui kesalahannya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Tuhan Yesus memberkati.